Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita mengucapkan syukur kepada Allah, Selasa malam kita bisa tetap istiqamah di kuliah Tazkiyatun Nafas bersama FAI Formula Hati Institute. Semoga semua termasuk lembaga kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap FAI ini bisa terus meluas manfaatnya, barokah, dilanggengkan oleh Allah sampai hari akhir, amin, sehingga kebaikan mengalir kepada kita semua. Memang khusus kuliah Tazkiyatun Nafas ini, meskipun bersama FAI itu programnya per paket-paket, kelihatannya Tazkiyatun Nafas ini mendapat perlakuan khusus, nggak pakai paketnya. Jadi lanjut sampai berapa ratus pertemuan, karena memang salah satu materi yang andalan itu Tazkiyatun Nafas di Formula Hati. Karena memang itu merupakan visinya, sekaligus tantangan terbesar masyarakat kita ada di materi ini. Sehingga ini mendapatkan perlakuan khusus dan waktunya juga mengambil waktu khusus ya. Karena Formula Hati Institute itu memang sejak awal dulu desainnya itu Sabtu. Baik 2 sesi atau sampai beberapa sesi. Tapi khusus FAI Tazkiyatun Nafas kita bersepakat di Selasa malam, dan desain persesiannya, pemberian waktunya kelihatannya belum dibatasi sama pengurus. Jadi kita leluasa untuk menggunakan waktunya. Itu ya, insya Allah. Selalu saya berharap para peserta terus bisa men-share-kan kuliah Formula Hati ini agar tambah besar manfaatnya, juga sekaligus kita bisa kealiran kebaikan. Ya, materinya atau temanya hari ini bab menghitung karunia Allah, menghitung nikmat Allah. Memang salah satu hal yang menarik pada setiap makom yang wajib itu dikitari makom-makom yang sunnah lah, kira-kira kayak gitu, atau makom-makom penyempurna. Saya lebih suka menggunakan makom penyempurna, karena sebenarnya terkadang juga hukumnya bisa wajib juga, cuman tidak sepokok yang 9 itu. Menghitung karunia ini atau menghitung nikmat itu sifat yang mengawali sifat syukur. Kan sifat syukur sudah kita bahas ya. Nah, itu ada tahapan atau ada perilaku yang membersamai syukur atau mengawali syukur, yang namanya menghitung karunia. Dan yang menarik, menghitung karunia itu oleh Imam Baihaqi dimasukkan menjadi cabang iman berdiri sendiri. Nah, itu menariknya. Makanya di dalam makom pun dihitung, namanya menghitung nikmat Allah. Dasarnya ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau hitung, berarti ya udah dihitung aja. Kan Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah. Jika kau hitung, artinya coba dihitung. Kan ini bukan tantangan absurd kan, nyata. Ketika Allah menyeru, kalau kau hitung, kau tidak akan bisa menghitungnya. Ya coba sekarang dihitung. Dan akhirnya benar, tidak bisa menghitungnya. Disitulah syukur jatuh. Begitu gak bisa menghitung, baru syukur. Dan nyata, betul. Kalau kita nggak ngitung, nanti yang tampak itu yang belum. Nah, jadi menghitung karunia itu satu perilaku sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tidak mungkinlah ada ayat maknanya biasa, nggak mungkin. Wa in ta'udu nikmatallah. Seakan-akan kalau kau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Biasa aja. Justru nggak biasa.
Kenapa orang nggak bersyukur? Karena nggak pernah ngitung. Karena yang menjadi perhatian utamanya adalah yang belum didapatkan, bukan yang sudah didapatkan. Kenapa yang sudah didapatkan kok terasa tidak ada? Karena tidak pernah dihitung. Coba ada kau hitung. Kan mirip si anak kecil ngomong gini, Mama mah pelit. Masa minta jajan 10.000 aja, panjang ceritanya. Untuk apa? Ya mau main mah. Main kemana? Ya Allah, menanya lagi yang kedua. Main ke Sentul. Tuh arah Depok kan banyak ke Sentul tuh. Maknya ke Bogor. Terus Sentulnya kemana? Kok banyak 50.000? Paling juga 20.000. Bensin 10.000. Ya Allah mama pelit emang deh, pelit. Kata mamanya. Coba deh hitung. Nah, baru tuh. Jadi ketika itu mama sebelah baik banget, tahu kemarin ke situ dikasih tuh 50.000 gak pakai nanya. Padahal ngasihnya cuma sekali sepanjang 17 tahun dia hidup. Yang mamanya dari kecil mulai melahirkan macam-macam, nggak dianggap. Kenapa? Nggak dihitung. Jadi dasar. Menghitung karunia Allah ini merupakan satu perilaku yang insya Allah memudahkan kita bersyukur. Jadi memang ini sifat pengantar. Kayak kemarin kita bahas taubat, ada muhasabah, ada inabah. Sama dengan syukur ini ada salah satunya ini menghitung karunia. Salah satunya menghitung karunia. Seperti yang Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung karunia Allah, maka kalau tidak akan pernah bisa. Bahkan saya menggunakan kata lan tuhsuha. La tuhsuha, tidak bisa menghitungnya. Ini artinya Allah sudah tahu hasilnya. Hasilnya tidak bisa menghitung. Oleh karena itu, karena Allah sudah mengatakan, jika kau hitung, maka ini isyarat dari Allah, kita suruh menghitung. Bukan tantangan biasa. Sehingga nanti hasilnya la tuhsuha. Dari sinilah syukur semoga bisa jatuh. Dan sebagaimana waktu kita belajar syukur, ketika syukur ini belum kita rengkuh menjadi sifat utama kita, maka berdampak kemana-mana, salah satunya ibadah kita kepada Allah. Karena Rasulullah SAW menegaskan tentang ketekunannya ibadah itu berawal dari sifat ini. Afala akuna abdan syakura. Demikian kata Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah. Bukankah saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi ini pintu besar syukur ini. Oleh karena itu perlu mendapatkan dukungan proses. Salah satunya adalah menghitung karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat sangat sederhana, tapi akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Mengulang sedikit tentang syukur, begitu kita syukur, kita itu hasilnya luar biasa. Dan yang menarik, yang kita dapatkan itu bahkan hal yang menjadi visi hidup manusia. Apa itu? Ridhonya Allah. Dari mana kita dapatkan itu? Dari firman Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kau bersyukur, Allah meridai kalian. Jadi cita-cita tertinggi dari kita itu bisa kita lewatkan lewat jalur syukur. Sekaligus juga cita-cita orang dalam hidup di dunia juga bisa dilewatkan lewat lajur syukur. Dari mana itu? Dari ayat. Wa in la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau bersyukur, sungguh saya akan tambahi, yakni kenikmatan. Dan jika kalian kufur, sungguhnya azabku itu pedih. Bukankah setiap kita itu ingin nikmatnya bertambah? Apa itu nikmat? Tambah iman, tambah soleh, tambah sehat, tambah keren, tambah dicintai suaminya, cintai istrinya, tambah anaknya, tambah rizkinya, tambah, dan itu insya Allah kita dapatkan lewat bersyukur. Di dunia akhirat syukur itu dunia akhirat, benar-benar dunia akhirat. Udah dapat ridhonya Allah, rizkinya bertambah terus, Masya Allah. Oleh karena itu perlu mendapatkan dukungan yang luar biasa dari perilaku yang lain, salah satunya menghitung karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Jadi secara dasar wa in ta'uddu ni'matallah menjadi dasar utama tentang menghitung karunia Allah. Tapi secara logika juga menghitung karunia Allah ini memang secara logika menjadi cara cukup ampuh ya. Salah satu cara cukup ampuh mendorong orang untuk bisa bersyukur kepada Allah. Dan kalau dilakukan dengan sungguh hati dan hasilnya memang tidak bisa menghitungnya, maka insya Allah hati terjerembab untuk akan mengatakan, ya Allah betapa banyak nikmat-Mu atasku, dan ternyata juga betapa aku ini banyak salah padamu. Nah, itu nanti menjadi taubat juga ujungnya. Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Aku mengakui kepadamu akan kenikmatanmu atasku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Jadi mengakui betul kenikmatan Allah itu. Ada abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u, ada pengakuan. Yang ini menjadi sangat berat hari-hari ini. Kenapa? Karena orang lebih fokus kepada apa yang belum didapatkan. Karena jarang menghitung karunia. Ya, ini secara dasar. Nah, kalau perilakunya gimana? Atau pemahaman menghitung itu gimana? Jawabannya simpel. Sebagaimana kata wa in ta'uddu, ini perilaku lebih jelas daripada penjelasannya. Karena dia tidak menggunakan istilah yang rumit, yang khusus punya definisi. Tapi ini adalah perilaku yang menggunakan bahasa umum. Wa in ta'uddu, kalimat ti'dad, la tuhsuha, kalimat ikhsa. Ya udah dihitung betul. Aku punya piring 4, sudah menikah sama seorang wanita. Gitu. Aku sudah punya rumahnya tipe ini, gentengnya 100, kurang 1, susah. Jadi, alhamdulillah lengkap anggota badanku, dihitung. Matanya 2, dalam matanya, darah tinanya sehat, dihitung ke dalam, sehat lagi, gigi, nggak bisa kita, emang nggak bisa ngitung. Karena satu anggota badan saja itu punya bagian sekian anggota badan. Kalau masalah satu, kita bisa kemana-mana. Betul ya, nggak usah. Saya suka ini cerita kecil. Setiap hari kita tuh dikasih karunia oleh Allah Ta'ala buang air, betul ya? Setiap hari. Pokoknya asal jam 4:30, kadang masing-masing punya kebiasaan. Bisa sebelum sholat subuh, bisa setelah sholat subuh. Itu punya kebiasaan masing-masing ya. Setelah sholat subuh jam 6. Dalam proses membuang air ini, membuang kotoran itu ada ratusan kenikmatan yang harus turun. Kalau tidak, nggak jadi. Harus bisa turun dari ranjang, kakinya harus bisa dibengkokin. Dan ada sekian sendi yang harus ikut. Kalau nggak jadi.
bisa ngelangkah kamar mandi. Ngelangkah ini ada ratusan kenikmatan, semua bisa melangkah. Kalau enggak bisa jatuh. Kenapa? Kurang darah, gulanya kurang, keliengan, apalagi vertigo, kenyut-kenyut. Nah, itu ratusan itu. Sampai kamar mandi harus bisa duduk. Berarti tidak boleh ada bisul di bokongnya. Nggak bisa duduk. Harus bisa jongkok. Berarti harus sehat lututnya. Kalau lututnya itu nyeri, nggak bisa. Itu sudah ratusannya. Saya bukan orang kesehatan ya, jadi nggak terlalu. Itu berapa sendi yang terlibat. Sampailah dia jongkok, ngok. Itu harus diatur kadar kekentalannya. Loh, kalau kental, nggak bisa keluar. Menjadi keras. Terlalu encer, jadi mencret. Keluar sebelum masuk kamar mandi. Itu harus diatur itu. Jangan dianggap remeh. Tapi kan setiap hari kita melakukannya. Dan yang menarik, lewatannya juga harus diatur. Setiap hari kita lewat bawahnya. Alhamdulillah, emang itu lewatannya. Coba kalau ditahan bawah, lewatnya ke atas. Almarhum ibu saya itu tidak pernah ke rumah sakit sekali di umur 65, sakitnya itu ususnya kebelit. Sehingga tidak bisa keluar ke bawah. Harus dipotong di usianya 65. Hanya gara-gara itunya kebelit gini. Nah, gitu doang ususnya itu. Dipotong. Karena sudah 4 hari nggak bisa dilewati kotoran. Jadi baru tahu ternyata bisa lewat itu karunia. Karena ada penyakit namanya ususnya begini gitu. Ada aja nggak tahu itu. Saya tanya, Mak kenapa toh? Ya nggak tahu tiba-tiba bisa begini. Kata dokternya juga ya emang kayak gini kalau udah tua. Suka ususnya bisa melunter sendiri. Nggak bisa dilewati. Dan kita nggak pernah tahu itu sudah diatur oleh Allah. Usus yang lingkar-lingkar itu nggak keputar sekali. Sepanjang hidup. Kalau naik ke atas, udah. Susah kita. Dan yang menarik, waktunya aja itu juga karunia. Betul ya? Alhamdulillah Allah izinkan keluar itu makhluk sebelum kalian beraktivitas. Coba kalau tadi pagi nggak keluar, keluarnya jam 9:30 di tengah tol. Ya. Depan mobil, belakang mobil, kanan mobil, kiri mobil. Gimana ngeluarkannya coba? Ente mau keluar mobilnya di tengah, mau minggir nggak bisa. Mikir nggak kayak gitu? Nggak pernah mikir. Itu padahal baru urusan buang kotoran. Itu ada ratusan anggota badan yang terlibat untuk membuat kotoranmu itu keluar dari badanmu dengan sempurna. Kalau tidak, itu berbulan-bulan di situ, maut kau. Kena gas, kena macam-macam. Nggak bisa keluar kotorannya. No. Di mana ritme ini dijaga oleh Allah dan kita nggak ngapa-ngapain. Allah nyuruh kita bersujud saja. Taat pada Allah. Allah nggak butuh pada hamba, nggak menambah apa-apa. Untuk kebaikan kita. Terasa ya kalau sudah kita ngitung satu aja itu. Kita akan mengatakan, Allahu Rabbuna. Ya Allah, Engkau ini Rabb kami. Qad kathurat nikmatuka alayya. Benar-benar telah banyak kenikmatanmu atas kami. Kathurat wa kathurat walan nuhsiha. Banyak dan banyak. Dan kami tidak akan bisa menghitung. Itu nanti terasa. Nah, makanya perlu perilaku menghitung. Nah, saya berikan contoh gini lagi. Ya. Jadi apa sih pemahaman menghitung? Menghitung, Pak, dihitung, jadi perilaku. Entah sebulan sekali atau berapa. Gitu. Saya perhatikan, rumah yang kita tinggali, ya udah gitu aja lah ya. Dan itu ada ratusan, bahkan ribuan komponen rumah yang terlibat supaya rumahmu itu layak dihuni. Satu aja tidak berkompromi, itu bisa nggak? Kita nggak nyaman itu tidur. Contoh nih. Pintu, ya jam 9:30 waktunya nutup pintu, pintunya nggak bisa ketutup.
karena ada pengerutan terjadi saya. Dan malam itu benar-benar tidak bisa masuk, nggak bisa. Terus gimana kamu? Kamu akan serta-merta nyari gergaji. Udah nggak ada, udah jam 9:30. Cari gergaji nggak ada, ini nggak ada. Akhirnya kau bawa itu kursimu, taruh di pintu. Setiap hari pintumu bisa kau tutup, kau buka, kau tutup, kau buka. Siapa yang jagain? Ada ribuan genteng di atas rumahmu itu. Betul ya? Berapa genteng itu? 1.000, 2.000, 3.000 jumlah gentengnya itu. Satu bocor di tengah. Dan malam itu hujan deras. Coba bisa tidur enggak? Siapapun. Orang paling kaya, orang paling hebat. Malam itu mau teriak-teriak, Pak tolong. Semua udah enggak ada orang. Udah tidur semua. Allah jaga gentengmu nggak pecah. Kalaupun pecah cuman di pinggir, bisa kau selesaiin. Karunia nggak tuh? Karunia, jangan dianggap remeh. Belum yang lain-lain, yang lain-lain. Yang saya suka bencana, loh ibu-ibu nih tolong. Ini ada orang laki-laki dikirim oleh Allah mencintaimu. Itu siapa yang ngirim gitu loh, betul ya? Seorang wanita duduk manis di rumahnya. Ya ada laki-laki. Saya kan gini, Bu, aku siap menafkaimu. Aku siap menjadi kusirmu. Aku siap menjadi apa saja yang kau inginkan, asal kau mencintaiku. Lu ada orang laki bodoh datang kepada, betul nggak kira-kira? Siang malam kerja untuk ibu semua. Yang kerja siapa, yang berduit siapa? Bukankah itu karunia? Makanya kalau tidak bersyukur itu benar-benar dolim. Dolim itu tidak tahu diri. Benar kan kira-kira? Ada orang datang ucuk-ucuk, nggak pernah kita kenal dari dulu. Dia besar juga oleh orang tuanya. Datang ngomong kayak gini. Orang nikah itu kan, Bu, aku akan ngasih uang kamu sepanjang hayat. Mau nggak? Nggak mau. Belagu. Aku ngasih uang kamu sepanjang hayat. Apalagi aku akan urus kamu sepanjang hayat. Allah pertemukan dua hamba. Diikat oleh satu hal yang bahkan hari ini tidak bisa didefinisikan. Kenapa laki-laki mencintai wanita? Apa? Bayangin coba. Dan gara-gara tidak masuk dia kasih cerita kecil ini. Anak saya mengatakan, kenapa orang itu harus hidup berdua sih? Kenapa harus hidup berdua? Gitu. Kok repot hidup berdua? Bayangin anak-anak sekarang. Ada aja pertanyaannya. Ini satu hal yang Allah antarkan. Kenikmatan-kenikmatan Allah antarkan. Dan begitu kita buka satu, ternyata itu bukan satu. Itu satu judul besar. Belakangnya ribuan karunia. Bisa dipahami ya? Jadi insya Allah yang disebut dengan menghitung karunia itu, ya begitu itu. Menghitung itu. Memang begitu itu maksudnya. Ya. Nah, fadilahnya dampaknya apa? Pertama, kalau kita mau melakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan satu fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa kau akan kesulitan menghitungnya dan tidak mampu. Begitu sudah kesulitan menghitungnya dan tidak mampu, kau akan mengatakan, ya Allah, betul. Ngitung aja nggak mampu. Ngitung doang, apalagi sampai mengusahakan. Ini datang kepadaku bahkan tanpa aku minta. Jadi akhirnya tampak di hati kita betapa agungnya Allah, betapa maha pemurahnya Allah, betapa maha pemberinya Allah, betapa maha luasnya rahmat Allah. Itu dampak pertama. Karena ini yang penting, supaya kita bisa, oh gitu. Oh, Masya Allah. Kalau tidak, ya sudah. Kalau saya bilangnya kemerungsung terus. Kejarlah daku, kau kutinggalkan. Itu kata target.
target berkata kepada kita, kejarlah daku, kau kan kutinggalkan. Waktu muda punya target dapat, mundur lagi gitu. Kejarlah daku, kau kutinggalkan. Betul ya? Sehingga sampai sedekah enggak, ini enggak, apa saja enggak. Karena belum ada yang kecapai. Karena bukan enggak pernah kecapai, saking banyaknya keinginan. Keturutan satu masih ada 999 yang belum. Begitu satu berikutnya masih ada 1000 yang belum. Terus kapan selesainya? Itu dampak pertama. Yang kedua, sekaligus ini menjadi alasan ya. Insya Allah kalau kita menghitung, juga akan memberikan peluang kita untuk bertobat kepada Allah. Begitu kita merasa banyak karunia, ternyata kita juga nggak cocok sikapnya kepada Allah. Makanya tadi itu, udah abu ulaka bini matika itu, nanti ketemunya wa abu bidampi. Ibarat, ya Allah banyak juga, tapi aku kelakuannya kayak setan begini, naudzubillah. Begitu kita akan menghitung banyak, kita akan tahu diri. Oh ternyata, karena Allah itu banyak dan aku kelakuannya nggak pantas. Allah tidak sama dengan, nggak bisa disamakan siapapun dari hambanya. Ibarat orang yang sudah menyadari betapa sayangnya maknya kepadanya, pasti mengatakan, mak aku ini anak yang belum membalas budi dengan sempurna, karena terlalu banyak kasih sayang mak ini yang memang tidak bisa aku balas. Seandainya aku habiskan umurku membalas ibu, aku juga tidak akan sanggup membalasnya. Jadi ampunilah ya mak. Nah, kan gitu ketemunya nanti. Itu nomor 2 ya dampaknya. Nah yang ketiga, insya Allah kalau kita bisa menghitung karunia atau melakukan penghitungan karunia, sekaligus juga kita memahami konstelasi hidup kita yang kompleks itu. Nah, ketika kita memahami kompleksitas hidup kita, ternyata hidup ini ditopang oleh jutaan karunia Allah yang bahkan tidak kau usahakan. Ya kan? Kan nanti kan kita akan ketemu yang kita usahakan mana, yang tidak kita usahakan mana. Apa? Kita akan merasakan bahwa kita itu lemah. Kesadaran akan kelemahannya atau kehambaannya dan kesadaran akan kebesaran Rabb-nya membuat kita juga terdorong untuk bisa khudu, tunduk kepada Allah. Jadi di samping berdampak kepada tadi, apa? Ke arah syukur, ke arah taubat, ke arah khudu. Karena begitu kita hitung ternyata kompleks sekali hidup kita itu. Untuk bisa begini ini ternyata bukan sekedar yang selama ini nggak pernah kita pahami itu. Sehingga ketika kita menghitung betul, itu kemana-mana itu. Khudu wa tadarru, bisa taubat. Termasuk juga bisa syukur. Itu yang pertama yang kita inginkan. Karena kita akan mengatakan, ya Allah banyak sekali sudah. Sekaligus otomatis di sebelah sana, insya Allah nomor 4, kalau mau di jalan nomor 4, kita akan terhindar dari yang namanya rakus atau syuh. Karena rakus itu lahir karena merasa sedikit yang ia dapatkan. Begitu kita hitung, oh ternyata banyak. Akhirnya terhindar dari sifat syuh yang sudah Rasul khawatirkan. Innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Orang sebelum kalian itu dihancurkan oleh sifat rakus. Dan sekarang terasa rakus ini yang menyelimuti kehidupan dunia sekarang. Kapitalisme itu muncul dari rakusisme. Kapitalisme lahir dari rakusisme. Dari sifat rakus. Apa aja ingin dimiliki, yang lain suruh ngontrak. Kalau perlu dunia saiznya dimiliki, yang lain nggak boleh miliki. Rakus apa? Habis itu mati. Jadi kemana-mana.
Pas mati anaknya repot, dia melilik, mendelik, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu cita-cita seorang kapitalis, bisa menguasai semua dan mati mendelik. Semua anaknya berebut atas hartanya. Anaknya aja nggak pernah menguburkan dengan nyaman. Kenapa? Karena sudah berebut hartanya duluan. Tapi ya sudahlah, itu cerita. Nah, ini dengan menghitung, semoga juga membantu kita terhindar dari sifat syuh yang sangat menghancurkan umat sebelum kita, dan juga termasuk umat ini yang juga dikhawatirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 poin sudah kita bahas ya, yang dasarnya, pemahamannya, dan dampaknya. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Jazakumullah khair untuk pemaparan awalan dari materi hitung cepat ini. Izin saya bacakan pertanyaan yang masuk di chatroom dari Ibu Minrianingsih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nikmat dari Allah itu luar biasa, tidak bisa dihitung. Tapi seringkali ketika kita mendapat kesulitan, sedikit saja kita mengeluh. Apakah mengeluh itu termasuk sikap yang tidak bersyukur? Amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan agar kita selalu merasa bersyukur? Tadi Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nikmat Allah yang kita diminta menghitungnya, tapi nikmat Allah itu luar biasa. Bagaimana menghitungnya? Pernyataan menghitung nikmat Allah, makna dan hikmah yang itu apakah untuk dilanjutkan, apakah untuk agar bersyukur mungkin ya? Seperti itu mungkin maksudnya Pak Fadl. Ada 3 pertanyaan sepertinya ya. Iya, dia ya. Oke, yang pertama mengenai apa tadi, mengeluh ya. Aslinya mengeluh nggak boleh memang. Mengeluh itu menyebutkan masalah kepada selain Allah. Menyebutkan masalah kepada selain Allah. Dan itu disinggung oleh Al-Quran. Idza massahu syarru jazua. Kalau ketimpa hal buruk, dia mengeluh. Tapi kan orang butuh mengekspresikan masalahnya. Makanya laporkan kepada Allah. Jadinya apa? Doa. Boleh, bahkan baik. Terus ngeluhnya ke siapa? Ke Allah. Ngeluh ke Allah itu namanya doa. Dan Allah nggak perlu kau sebutkan masalahmu. Jadi enak kan? Ya Allah. Allah tahu sudah. Pulang-pulang nggak ada apa-apa. Suami ditelepon nggak ada. Ya Allah, suamiku kau tahu. Ya kalau tahu, udah tahu kan? Nggak bisa ditelepon. Nah. Engkau tahu kebutuhan kami ya Allah. Udah. Itu doanya Nabi Ayub ya kan? Nabi Ayub ya. Itu yang sangat ini hati ya. Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Saya itu ngedoa ini berbesmili. Berbesmili orang Jawa bilang berbesmili ya. Itu diterjemahkannya nggak ada itu. Meneteskan air mata. Kurang. Berbesmili itu lebih kokoh maknanya. Salat dumu. Mengalirlah air mata itu. Jadi ya Allah, Rabb, kami sakit. Dan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba gitu. Jadi doa itu memang beberapa varian doa dari para nabi itu beda-beda gitu. Kalau Nabi Ayub tadi itu nyebutkan masalahnya, Rabbi inni masaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Kalau diterjemahkan, ya Allah aku repot, aku susah ya Allah. Gitu. Ada mudarat yang menimpaku, kan nggak gitu bahasanya kan? Ada hal yang sangat menyakitiku, yakni ya Allah aku sakit. Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih. Dah. Lain lagi Nabi Yunus, itu sama-sama Allah tahu masalahnya kan? Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Disebutkan masalahnya nggak perlu, nggak ada karena Allah udah tahu. Paham ya? Jadi beda-beda. Rasulullah doanya banyak variasinya. Pernah juga menyebutkan masalahnya, itu salah satu doa yang terkenal Rasul panjatkan di tahun keempat kenabian. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati
wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Allahumma ya Allah, aku melaporkan lemahnya kekuatanku, hinaku depan orang-orang, sedikitnya strategiku. Ila ba'idin yatajahimuni am ila qaribin malaktahu amri illam yakun bika aliyya ghadab fala uban. Kepada orang dekat atau orang jauh kau kuasakan aku kepadanya, aku sudah tidak peduli selama engkau tidak murka padaku. No. Rasul sudah nggak peduli nasibnya. Rasul sudah nggak mempedulikan nasibnya. Catatannya satu, selama engkau tidak murka aja. Tapi aku melapor lemahnya diri. Kita ya aku lapor ya Allah, corona kok nggak pergi-pergi ya Allah, lapor. Boleh. Paham ya? Dan banyak beberapa doa-doa Nabi yang dicontohkan oleh Allah kepada kita. Dan itu atas izin Allah SWT. Doa Nabi Nuh, doa Nabi Yusuf, doa Nabi Musa dan semuanya. Jadi kalau ditanya, kalau jangan. Terus gimana? Geser keluhan itu menjadi doa. Nanti bahasanya menjadi, bahkan bisa nggak bicara. Ya Allah, kau tahu masalahku. Enak tuh. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang aku daripada aku. Karena engkau adalah Rabbku dan penciptaku. Dan engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Sayangilah kami, ya Allah. Dan lain sebagainya. Jangan biarkan kami mengurus urusan kami tanpa pertolongan. Itu kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan pertama. Kedua, mohon maaf Bu, bisa diulang. Yang kedua apa? Amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan agar kita selalu bersyukur. Bersyukur ya. Ya bisa kembali ke materi syukur yang sudah kita bahas. Tapi ini sekilas di sini. Banyak sekali sering aja baca hamdalah. Apa aja dihamdilillahin. Yang kedua ini menghitung karunia, itu juga bagian dari proses menuju itu. Ketika lihat ke orang yang di bawahnya, lihat ke orang yang di bawahnya, insya Allah juga membantu kita syukur. Yang ketiga, lihat dirimu yang berproses tumbuh. Kan proses tumbuh itu dari tidak punya pakaian, terus punya pakaian, proses, tumbuh juga. Itu juga bagian dari proses menuju syukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir Yang ketiga mengenai makna dari menghitung nikmat tadi apa Ustaz? Dibalik padahal kita tidak akan sanggup gitu ya. Udah tahu tidak akan sanggup tapi kita betul. Maknanya itu tadi. Salah satu yang pertama untuk menjadi pendorong kepada kita agar mengakui secara utuh dengan totalitas hati yang ada tentang besarnya karunia Allah. Akan pengakuan itu. Kemudian mengakui atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Untuk kemudian menjadi proses menuju syukur. Menuju khudu, menuju taubat, dan lain sebagainya. Tadi yang sudah kita terangkan di dampak tadi ya. Jadi akhirnya kita, gitu. Nah itu loh, itu yang makna yang harus kita tangkap. Tadi. Qad kathurat wa kathurat nikmatuka ya Rabb. Telah banyak dan sungguh banyak kenikmatanmu atas kami. Jadi ada pengakuan atas besarnya pemberian Allah kepada kita. Artinya pengakuan atas kebesaran Allah, rububiyah Allah, kekuasaan Allah, dan lain sebagainya. Sampai kemudian kita bisa bersyukur, bertaubat, khudu, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Min Rianingsih. Semoga Ibu Min cukup jelas dengan jawaban Ustaz. Saya cek dulu apakah ada yang raise hand di Zoom, layar 1, layar 2, layar 3, alhamdulillah belum. Ada yang raise hand sepertinya Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan dulu materinya. Alhamdulillah 81 partisipan telah bergabung bersama kita malam ini. Alhamdulillah. Semoga tambah barokah, istiqomah ya. Kami ulangi lagi kepada para peserta yang terus setia bergabung, mohon terus disiar-siarkan. Saya melihat, ini sekedar info, karena memang teori itu menjadi teori
Karena memang sudah berdasarkan riset dan data ya. Jadi 81 atau sekitar 100, sekitar kan rata-rata di kajian kita itu 1 sampai 100 ya, 90. Itu ada 10% dari jumlah yang ada di grup. Di grup Formula Hati itu ada 4 grup, totalnya itu sekitar 800, sekitar 700 sekian lah, kira-kira gitu. Nah, ketika masuk ke sini kan angkanya ya 70, 79, 80, 90 gitu. Itu sekitar 10% dari yang di grup. Jadi teori marketing itu masih berlaku. Kalau kau menawarkan produk ke 10 orang, maka 1 yang akan masuk. Sip ya. Jadi salah satu cara melalui pendidikan marketing ini, kalau di grup kita itu bisa ada 1000, maka berarti kira-kira sekitar 100. Nah, kalau kita ingin yang ikut 1000, berarti grupnya harus 10.000. Jadi yang kita announce itu 10.000. Nah, kalau kita ingin lebih powerful lagi, kalau kita mengannounce, menyampaikan pengajian atau kajian di FHI atau di majelis juga itu, bukan lagi di grupnya kita di luar, tapi dijabri satu-satu. Itu jauh lebih efektif. Dijabri satu-satu. Dan dikasih pengantar, bukan hanya di copy paste, tapi dikasih, Waalaikum, Jeng, mohon maaf, ini ada pengajian luar biasa, mohon ayo kita gabung. Bahasanya bahasa positif ya, jangan jika sempat, ya kayak gitu ya nggak sempat. Ayo Pak gabung, insya Allah ini barokah. Dan jadi kalau kita bisa menyapa 10.000, berarti baru ada 1.000. Kalau kita nyapa 5.000, ya adanya 500. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi itu persis teori marketing 10%. Jadi kalau kita menjual menyampaikan produk ke 1.000, dapatnya 100. Jadi persis itu saya kemarin perhatikan di grup sekitar 700-an kan. Oh ya, yang aktif sekitar 70, 75, terus 80 ya pernah sampai. Oh ya, ya mirip lah sekitar ini. Gitu ya. Jadi kepada semua yang sekarang ada di sini, tolong terus ini semoga Allah barokahi. Karena apa? Kajian online ke depan ini akan menjadi tren. Karena pandemi ini juga belum tahu kapan berakhir. Seandainya berakhir pun, kita sudah punya budaya baru hampir 1,5 tahun, namanya online. Dan betapa efektifnya. Kalau ini majelis formula tidak FHI ini kok offline, maksimal seminggu sekali. Itu udah top. Tapi karena ini online, subuh bisa, malam bisa. Kalau offline, ya nggak terbayang gimana bisanya. Bagian dari nikmat juga ini ya. Betul. Menimba ilmu. Saya kalau offline itu maksimal sehari 3. Di atas 3, itu udah nggak sanggup. Biasanya itu duha di Depok, siang di Jakarta, sore dah di mana. Itu pulangnya sudah jam 9 itu, jam 8. Ngajinya padahal 1,5 jam. Tapi kesananya 5 jam. 5 jam. Wah, tapi online, Masya Allah. 3 kali itu, ya udah 3 jam aja. Subuh, duha, dah. Masya Allah. Jadi ini juga menjadi budaya baru. Bagus juga untuk kita, insya Allah nggak mengurangi karunia dari Allah Taala. Insya Allah juga masuk kategori Riyadul Jannah. Lanjut ya, kita bahas tentang kategori kenikmatan yang akan dihitung. Ini memudahkan kita. Dan supaya kita itu karunia, jangan dianggap remeh. Nah, gitu. Supaya dalam hidup kita itu semua dapat perhatian. Yang pertama, karunia iman. Dihitung. Karena waktu ngitung sekaligus memantau. Menjadi mukmin itu nggak main-main, jangan dianggap remeh. Kalau sampai kita seumur segini masih menganggap remeh, itu berarti kita kayak bocah aja. Nah, bocah yang umur 15 pertama SMP itu kan yang penting motor, kan yang paling penting. Punya motor, handphonenya bagus, uang saku banyak, top sudah. Jadi kalau ada umur sekitar ini kok masih yang penting kendaraan, uang saku banyak bagus, berarti masih bocah. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya itu
beriman kepadanya. Itu dahsyat sekali. Makanya sekarang kita bisa bersyukur, bisa beriman. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bisa beriman. Nah, kita hitung. Iman kepada Allah aku gimana, iman kepada malaikat, iman terus. Sekaligus muhasabah ketemunya nanti. Kita syukuri nikmat. Ya. Yang kedua, nikmat amal soleh. Karena di salah satu ayat kan ditegaskan, dibedakan. Wa may ya'tihi mu'minan qad amilas sholihat. Yang datang oleh Allah secara beriman sebagai orang mukmin dan sedang ia beramal saleh. Nih, alhamdulillah ngaji, alhamdulillah salat ya, dihitung bukan untuk disombongkan, tapi dihitung untuk disyukuri. Saya suka menyebutkan. Kenapa perlu? Agar kita merasa juga itu dari Allah, bukan dari kita. Bisa ngaji, bisa tilawah, bisa sholat, bisa sedekah 2.000, apalagi. Nah, itu kita hitung, kita syukuri, semoga Allah tambahkan. Gitu. Kan Ibnu Qayyim itu menegaskan, jadi kalau ada karunia kita kok tidak ditambahkan oleh Allah, kok nggak nambah-nambah, jangan-jangan kita tidak bersyukur. Nah, salah satunya, jangan-jangan kita nggak pernah bersyukur, gitu, bisa ngaji itu. Sementara kalau kita bisa vakansi, alhamdulillah ya, aku semesteran ini bisa pergi keluar kota, Masya Allah, senang sekali loh kan. Vakansi dinikmati, disyukuri. Ngaji nggak disyukuri. Alhamdulillah aku bisa ngaji setiap minggu. Alah, kita juga disyukuri. Udah biasa, emang lu pengangguran. Gitu ya. Jadi disyukuri bisa ngaji. Makanya sampai sekarang pengantar pengajian saya belum saya rubah. Udah 5 tahun kali kita bersyukur Allah mudahkan kita bisa thalabul ilmi. Agar kita ingat itu karunia dari Allah. Bisa sholat, bisa ibadah, bisa ngaji, bisa ini, itu karunia dari clear ya. Agar nanti Allah tambah ini. Nikmat iman, nikmat amal salat. Ya. Terus merujuk kepada doa di antara 2 sujud. Nah, itu salah satu karunia yang menjadi idaman orang hidup. Sudah pernah kita bahas. Rabbi firli warhamni ya, itu untuk urusan akhirat. Nah, kita tidak tahu hasilnya. Warhamni terus wajiburni. Kenikmatan ditambal oleh Allah. Kenikmatan ditutupi oleh Allah. Berapa kasus aku ditis sama Allah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah, aku ini kan tukang makan. Alhamdulillah, sampai aku nggak pernah tahu kalau aku tuh makan. Kalau tahu kayak apa malunya ya. Aku itu ya Allah kalau tidur itu, kalau salah posisi, itu langsung, untung nggak pernah salah posisi. Allah tambal itu. Jadi wajiburni itu, kalau kekurangan kita nggak Allah tutupi, kalau tambah nggak bisa hidup kita. Masya Allah. Jadi setiap orang itu pasti punya kekurangan. Tapi Allah mau nutupi enggak? Mau nambal enggak? Suami istri ini kalau nggak ditambal sama Allah, tengkar setiap hari. Nah, Rabbi beli warhamni wajiburni warfa'ni. Alhamdulillah, 1, dulu SD, terus tamat SMP, alhamdulillah, masuk kerja, terus naik, dihitung terus. Oh ya, ternyata 10 kali naik ternyata ya. Oh. Kerja ini. Itu udah kayak gitu, Masya Allah, akhirnya ya di tengah masyarakat nggak sampai tuh 2, 3 terus. Itu namanya warfa'ni. Tentu tingginya derajat yang paling kita inginkan kelak di akhirat. Nah, kita berharap mendapatkan derajat yang paling tinggi. Yang syaratnya tadi iman dan beramal soleh tadi. Warzuqni, nah ini yang paling gede banyak nih. Berikan kami rizki. Apa itu? Mulai dari rizki itu, kalau begini, itu kesehatan dikeluarkan. Karena api ini disediakan. Kalau tidak, dia masuk.
Jadi kalau ada rizki kok berderet dengan yang lain, berarti dia yang namanya kesejahteraan. Mulai dari harta itu seret dihitung harta, insya Allah. Harta itu mulai dari rumah, kendaraan, dan terus dihitung, warzuqni. Wahdini adalah karunia hidayah. Bisa bersikap benar, bersikap tepat, mirip amal saleh, tapi lebih khusus ya hidayah itu. Maksudnya akhirnya bisa masuk Islam, terus bisa menjalankan Islam, bersikap benar, bersikap tepat. Kalau salah kayak apa coba hari gini? Serius. Gara-gara nge-tweet keliru, penjara. Gara Facebook keliru, penjara. Alhamdulillah Allah jaga kita. Itu wahdini. Allah tunjukkan kita yang gini, yang gini, yang gini. Nah, itu dihitung tuh. Berapa ratus sikap kita yang tepat itu. Ya kalau salah kayak apa coba? Terutama sikap kita kepada Allah. Ya kalau hidup ini sampai nggak ketemu Islam kayak apa coba celakanya? Sementara ada akhirat, kita nggak tahu ada akhirat. Sehingga kita nyantai aja. Bisa sampai di akhirat, baru kita kacau balau. Ya, alhamdulillah, kita tahu Islam. Akhirnya kita mengamalkan Islam. Terus dihitung ke bawahnya. Jangan dianggap remeh. Kalau sampai nggak tahu, sehebat apapun manusia, masuk kubur, habis hidupnya. Bro, gimana rasanya di kuburan? Gitu. Dia nggak bisa ngejawab. Ini ujian kita di dunia. Udah dikasih tahu kan? Begitu nggak bisa ngejawab, langsung dapat adab di kubur. Kalau Allah perdengarkan, kalian akan tersungkur. Berarti nggak main-main. Insyaallah, semoga Allah jaga kita semua dari sikap-sikap buruk. Wa'afini, sehatkan aku. Wah, kesehatan ini Masya Allah, hari gini mahal sekali. Oksigen aja repot. Kita setiap hari oksigen. Oksigen. Udah puluhan tahun, darah kita itu nggak kurang oksigennya. Kurang sedikit, kacau kita. Puluhan tahun, kita nafas normal. Nggak bisa nafas, beberapa jam saja, habis kita. Masya Allah. Kesehatan, dihitung tuh. Matanya sehat, ininya sehat. Wah, itu sudah anggota badan ini ribuan. Satu bermasalah, habis kita. Satu bermasalah. Gigi itu 36. Satu bermasalah aja. Udah itu nggak bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya manusia itu tergantung sekali pada karunia Allah. Dikurangi sedikit aja udah nggak bisa. Itu nikmat kesehatan. Dan dari 6 atau 7 kategori tadi bisa diturunkan kepada turunannya masing-masing. Tadi kayak amal soleh kan bisa diturunkan masing-masing. Hidayah tadi kan bisa diturunkan masing-masing. Nah, kenikmatan-kenikmatan itu kalau kita terus petakan sekaligus tadi di samping membuat kita lebih ngeh akan kebesaran dan kekuasaan Allah dan maha rahman rahimnya Allah, maha luasnya rahmat Allah, sekaligus membuat kita bisa memetakan dan mengetahui kompleksitas hidup kita yang selama ini dijaga oleh Allah tanpa kita tahu ada itu. Selama ini kita tuh nggak tahu ada itu. Makanya terkadang ada orang bilang, aku yang penting kaya, orang ini nggak tahu hidup. Kau pikir hidup itu kaya doang apa? Kau butuh sehat, kau butuh kehormatan, kau butuh kemuliaan, kau butuh aman, kau butuh pasangan. Nggak penting. Yang penting punya duit. Orang ini nggak pernah ngerasain. Punya duit tapi ngelamar sama saja, semua saja nggak ada yang terima. Itu bisa mati seketika. Dan lain sebagainya. Jadi agama mendorong kan ada di antara dua sujud. Itulah hidupmu. Kategori besarnya itu. Diturunkan kemana-mana. Luar biasa. Kesehatan saja sudah kemana-mana. Rizki apalagi. Hidayah apalagi.
Nah, area karunia yang perlu kita sentuh dengan menghitung tadi sedemikian kompleks, harapannya di samping akhirnya kita bisa mengakui kebesaran Allah, namanya ma'rifatullah, kita bisa bersyukur, bisa khudu, bisa taubat, sekaligus juga bisa memberikan pengetahuan yang nyata kepada kita betapa kompleksnya hidup kita yang selama ini langsung mendapatkan rahmat dari Allah SWT, bahkan kita pun tidak tahu sebelumnya. Jadi akhirnya kita bisa mengatakan, untuk mengakui, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Hai manusia, kau ini sangat membutuhkan Allah. Gak usah belagu. Antumul fuqara'u, sangat membutuhkan Allah. Oke. Nanti kita akan bahas al-faqru ilallah namanya. Butuh pada Allah. Ada maqam al-faqr ilallah. Itu memang butuh kepada Allah. Makanya kan ada doa ini diajarkan oleh Rasulullah, la ilaha illa anta itu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ilaika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah. Wala takina ila anfusina tarfata ain wala ila ahadin min khalqik. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, tiada ilah kecuali Engkau. Ilaika nastaghis, kepadamu kami memelas memohon pertolongan. Perbaikilah semua urusan kami. Wala takinna ila anfusina tarfata ain. Jangan serahkan urusan itu kepada kami. Sedetik pun. Jangan serahkan urusan kami kepada kami. Jangan serahkan diri kami kepada kami. Sedetik pun. Kenapa? Karena kami nggak mampu. Dan juga jangan serahkan kami kepada satu pun di antara makhluk. Wala ilahatin min khalqik. Nggak mampu kita. Kita butuh memohon, memelas kepada Allah agar mengurus kita. Nah, kalau Allah mengurus kita, selesailah. Itu namanya mendapatkan hifdzullah, penjagaan dari Allah SWT. Itu semua berawal dari begini-begini. Kita hitung. Jadi semakin mengerti, semakin memahami, semakin menyadari, hilang congkak, hilang kesombongan, semakin membutuhkan Allah, semakin merasa tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa. Bahkan udah ampun, jangan diserahkan urusan ini kepada kami, nggak akan mampu, kita nggak mampu. Karena lu saking banyaknya urusan tadi, gimana ngaturnya? Nah, kita tidur kan semuanya nggak kita urus tuh. Waktu kita tidur itu, semua yang tadi kita butuhkan di luar urusan kita itu. Masya Allah. Ada pertanyaan, Fadl? Baik, jazakumullah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan di chat room baru saja masuk dari Ibu Siti Khotimah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau bertanya tentang doa anggota wudhu, bolehkah kita membacanya? Jadi doa tiap anggota tubuh itu apakah dibolehkan untuk kita membacanya? Waktu wudhu? Mungkin ya konteksnya ya. Iya, itu memang banyak kajian. Semoga saya tidak salah hafalan. Doa setiap anggota badan khusus wudhu itu hadisnya banyak yang dhaif. Karena ini ibadah, perlu lebih kuat lagi dalilnya. Yang sahih itu yang doa ba'da wudhu itu. Tapi kalau setiap anggota wudhu itu ada pembicaraan khusus, sebagian besar itu dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi jawaban dari Ustaz Muslimin untuk pertanyaan Ibu Siti Khotimah. Semoga bisa secara umum ya, nanti kalau mau ya dibahas satu-satu, kan ada doa tangan, kemudian doa mata, doa wajah, doa telinga, doa kaki. Allah alam bisa. Baik,
Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan bagi jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Muslim Fauzi, dipersilakan untuk raise hand-nya. Saya cek di layar satunya ada 4 layar. Layar kedua, layar ketiga. Biasanya Ibu Yuli yang rajin raise hand, belum kelihatan rasanya. Keempat belum ada dari Itu tadi ada siapa Bu? Tadi itu kelihatan saya lewat ketika di chat ya. Di chat. Oh ini dari Ibu dari Ibu Dani. Pertanyaannya agak bersifat personal. Bagaimana bila sering berusaha untuk memenuhi keinginan orang tua, karena orang tua terkadang menginginkan pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu atau membantu kakak dan adik yang memiliki kesulitan ekonomi. Saya pernah berbicara tentang kemampuan saya, tapi ibu saya jadi banyak pikiran dan akhirnya jatuh sakit. Jadi saya berpikir tidak apa-apa, saya jungkir balik untuk membahagiakan orang tua. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Biar orang tuanya senang gitu, tidak terlalu mikir. Mungkin orang tua kalau dibilang nggak ada kan pikiran juga ya, namanya orang tua anaknya di jaluk nggak ada tuh kayaknya. Mungkin gimana menurut pandangan Ustaz Tafadol? Iya, ini Masya Allah ya. Yang pertama, niat baik ibu atau bapak ini, semoga Allah terima, Allah catat sebagai amal soleh yang berlipat kebaikannya. Seorang yang mau jungkir balik demi kebaikan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang masih mampu, meskipun istilahnya jungkir balik, itu baik, masih dijalankan. Kan jungkir balik itu kan istilah aja. Kan? Kalau jungkir baliknya dinikmati kan nggak apa-apa. Kan nggak ada orang kerja sampai 24 jam tanpa tidur, kan nggak ada. Meskipun jungkir balik tetap aja kan, jam 10 juga tidur. Itu udah jungkir balik, katanya biasa aja. Nah, jadi saya selama masih mampu, meskipun sampai jungkir balik, itu tetap baik demi orang tuanya. Kenapa? Karena itu memang jalan surga. Jalan surga, betul. Sedikit saya ada tambahan cerita dari Syekh Allahumma Alim Kabir di Suriah. Dia menceritakan, seorang ulama Suriah menceritakan, jadi di daerah Suriah, di kota Damaskus itu ada makbara besar, namanya, pokoknya di area kuburan kota itu, di Damaskus itu ada kuburan besar, yang sejak zaman sahabat sudah ada kuburan itu. Itu isinya para syuhada, para ulama, orang-orang besar di situ semua. Bisa jadi Imam Nawawi juga di situ, bisa jadi. Karena Imam Nawawi kan dari Nawa itu di pinggiran kota Damaskus, tapi kan akhirnya Imam Nawawi kan di Damaskusnya kan. Nah, ada seorang hafar, penggali kuburan itu, pas saat dia di area kuburan itu datang seorang wanita. Syekh, sebentar lagi akan ada jenazah. Mohon buatkan lubang standar lah. Ini dilakukan. Ibu dari mana? Tapi ya karena itu pekerjaan dilakukan begitu aja. Setelah dia menyelesaikan galiannya, jenazah datang. Dan sebagaimana normal biasa, waktu jenazah diturunkan, ya hafar ini di sana di kuburan itu, yang tukang gali ini ikut turun. Enggak, kalau di sini kan biasanya kan semua keluarganya ya. Tapi enggak, di sana dia turun di bawah. Nah, keluarganya yang lain menyodorkan hafar. Dan saat dia menerima jenazah ini, dia itu kayak orang mimpi, tapi bukan mimpi nyata. Dia melihat lubang itu berubah seperti kebun yang luas sekali dan indah. Dan saking terkesimanya,
dia itu tergeletak, pingsan. Jadi proses pengkuburan diselesaikan sama yang lain. Sudah. Mungkin waktu pingsan ya dia diangkat, tapi ini nggak diceritakan. Tapi dia pingsan. Diselesaikan pengkuburannya jenazah ini, ditutup biasa, sampai kemudian selesai, dia bangun. Ya setelah selesai dia bangun. Terus ditanya, kenapa tadi? Aku belum pernah melihat kejadian ini sepanjang aku menggali kuburan. Apa yang kau lihat? Aku lihat, oh iya ada dua orang datang, putih-putih, dan lubang yang aku lubang itu berubah jadi kebun luas yang indah sekali. Dan saking kagetnya aku pingsan. Karena aku nggak pernah mendapati kasus itu. Ya udah ya udah gitu aja kan, ya udah kisah hilang. Nggak lama. Datang ibu yang sama kemarin. Dia mengatakan, ya Syekh, sebentar lagi akan ada jenazah anakku. Mohon nanti dibuatkan lubangnya. Siap. Ya, standar itu karena pekerjaan. Hafar namanya dalam bahasa Arab, hafar, tukang penggali kubur. Hafar itu maknanya menggali. Hafar, tukang penggali kubur, kayak khayyat, kayak khotot. Khotot itu tukang tulis. Khotot itu tukang khot. Ada namanya khotot ya. Itu tukang tulis, tukang khot. Nah, itu hafar nih. Dia istirahat, nunggu datangnya jenazah. Nggak lama jenazah datang, dia turun ke bawah. Biasa. Begitu dia turun, kejadian yang sama datang. Tapi kali ini dia siap. Dia tidak lagi pingsan. Dia perhatikan betul. Pokoknya meskipun itu di matanya ini ada dua orang datang, terus ini berubah menjadi berubah menjadi kebun yang luas, tetap aja dia masukkan itu jenazah, kemudian diselesaikan, tutup, selesai semua, tapi di matanya ini adalah kebun yang luas. Karena dia tidak pingsan, dia masih bisa mengendalikan diri. Setelah semua orang berdoa, dia akhirnya membuntuti wanita ini. Akhirnya diikutin, sampailah di satu tempat dia mencoba berani bertanya. Ya, imra'ah, ibu. Oh ya, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Iya. Kamu tahu aku siapa? Iya. Kamu tahu aku yang minta tolong padamu untuk menggali kubur. Iya. Dulu sebelum kejadian, sebelum dikebumikannya jenazah yang ini, engkau dulu juga pernah minta aku menggali kubur. Iya. Itu siapa? Yang dulu anakku. Yang ini anakku juga. Aku punya 2 anak. Dan dua-duanya sudah Allah panggil. Oke. Terus, kenapa kau mau bertanya? Begini aku ceritain. Dia cerita. Kejadiannya ini persis. Saat pertama dulu aku dari kuburan dan aku menerima jenazah anakmu yang pertama. Begitu aku masukkan, datang 2 orang. Dan area yang aku bangun itu berubah menjadi kebun yang sangat indah. Dan karena aku sangat terkejut, aku pingsan. Dan kejadian itu berulang di jenazah yang kedua ini. Apa gerangan yang terjadi? Ibunya menangis dan bercerita. 2 anakku ini, dia sangat-sangat baik padaku. Kakaknya yang pertama, itu ngurus aku sampai dia tahu kapan sabunku habis.
Aku tidak pernah minta sabun karena dia tahu kapan sabunku habis. Kapan semua urusan dapur habis. Aku tidak pernah ngurus hidupku, dia yang ngurus hidup. Dia selalu memperhatikan aku hal paling kecil sekalipun. Dan anakku yang kedua membantu kakaknya melakukannya. Dia yang mencari rizki, dia yang mencari ini dan semuanya. Dua-duanya mengurus aku sangat baik padaku. Masya Allah. Jadi ini ada kisah yang luar biasa dari seorang yang baik sama ibunya. Nah, salah satu kisah tambahannya di samping birrul walidain, salah satunya dia orang yang sangat rajin thalabul ilmi. Itu juga fadilahnya. Tentu itu bagian dari kisah di mana Allah tampakkan kebaikan ya bagi seorang. Allah alam hanya sebuah kisah. Jadi kisahnya yang satu itu menonjol di birrul walidain, yang satu di samping birrul walidain dia menonjol satunya lagi dalam urusan thalabul ilmi. Nah, jadi ada dua sifat yang menonjol di dua anaknya itu. Tapi dua-duanya sangat baik sama ibunya. Nah, ini menguatkan kepada Bapak yang ini selama masih mampu, meskipun namanya jungkir balik, lakukan aja. Dan kalau Bapak tidak sanggup untuk menyebutkan kesusahannya, boleh aja. Nggak apa-apa, itu teknik. Ya kalau kita sebutkan masalahnya malah ibunya kesusahan kepikiran, ya nggak perlu, boleh nggak? Boleh aja. Biasal tidak bohong. Kan tidak menceritakan bukan berarti bohong, kan? Wallahu a'lam bishawab. Bagus sekali, semoga Allah mudahkan urusan. Padahal Bu. Baik, Ustaz, izin saya bacakan pertanyaan dari Bapak Laode Amril di Unida. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar kita senantiasa sadar bahwa hasil dari pekerjaan kita adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, ini bab proses kematangan hati dan jiwa sampai lama-lama kalau kita nanti tekuni, kemudian hilanglah ego kita hilang, lama-lama nanti bisa muncul, ini karunia Allah. Kalau masih ini aku, ya belum, nggak apa-apa, itu proses saja sampai nanti sadar bahwa sebenarnya nggak ngaruh, gitu nggak ngaruh. Mau diakui 1000 kali ini usahaku, nggak ngaruh kalau bukan karena karunia Allah. Itu proses kesadaran dan proses itu pendewasaan dalam tazkiyatun nafs. Ditambahin aja itunya, tafakurnya dan ma'rifatullahnya. Insya Allah lama-lama akan ketemu. Allah alam. Baik Ustaz, ini karena waktu kita tinggal 9 menit ke depan, ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan satu persatu dari chatroom dari Ibu Hani Nur. Izin bertanya Ustaz, orang yang selalu bersyukur tentunya merasa cukup dengan karunia Allah, kemudian ikhlas dan ridho dengan segala ketentuannya. Tentunya tidak memilih-milih lagi, semua adalah nikmat, dalam arti bersyukur dalam segala keadaan yang baik atau menyenangkan, juga tentunya yang tidak menyenangkan, seperti ujian, kesulitan hidup, karena pasti ada pelajaran atau hikmah di dalamnya. Jadi nikmat itu artinya sangat luas. Bagaimana kita bisa selalu bersyukur dalam setiap keadaan tersebut, Ustaz? Dalam senang, susah. Mungkin dalam keadaan senang kita bersyukur lebih mudah. Ketika sulit, apakah masih bisa bersyukur? Itu sebenarnya ujian berat sekali. Memang kalau kita kembali ke materi syukur itu kan ada syukur level pertama, mesti ingat ya, terhadap karunia yang kita sukai. Terus kedua, syukur terhadap karunia yang tidak kita sukai. Terus ketiga, syukur kepada Allah tanpa melihat karunia-Nya. Termasuk ya kalau diuji ya tetap aja bersyukur. Artinya ini proses kita meningkatkan syukur. Ini ngomongnya juga gampang ya, prakteknya ya sama-sama berlatih lah. Seperti saya sampaikan kan, tazkiyatun nafas ini sengaja kita pilih metode ini karena yang kita anggap ini yang sepi dari perbedaan. Kalau masuk ke lebih dalam lagi, perdebatannya pusing. Sunnah pita, panjang kita.
Nanti nggak ngaji-ngaji, perdebatan doang ujungnya. Nah, jadi karena syukur itu kan begitu itu anunya. Ya, kalau suatu saat Allah izinkan kita bisa bersyukur terhadap karunia yang tidak kita sukai, oh luar biasa. Kasih makan apa aja senang. Misalnya saya sudah sering ketemu orang kayak begitu. Gitu. Banyak kiai-kiai itu istrinya senang, kasih makan aja udah kayak ini aja. Nggak pernah ngeluh makan. Kalau nggak ada ya udah diem aja. Ya udah gitu aja itu. Tapi menakutkan loh punya suami kayak gitu. Doanya mustajab. Serius tuh. Begitu disakiti diangkat doa, belum juga ngomong udah Allah kabulkan. Jadi ada wanita saking solihanya, kalau disakiti sama suaminya itu belum apa-apa, suaminya ada aja yang mau ketabrak mobil, kejatuhan plafon, yang sakit apa ada aja. Gitu. Ini cerita nyata, ada wanita solihah sekali. Suaminya kalau nyakiti ada aja masalah. Jadi apa? Tapi kalau yang nggak solihah, ya biar dia nggak solihah, nggak ditulis mau. Jadi kadang kalau kita guyon, istri yang nggak solihah itu menguntungkan juga, nggak akan ditolong sama Allah kan, jadi nggak apa-apa. Astagfirullah, nggak gitu ya. Jadi kembali itu proses, tapi kalau kemudian kok kita bisa, bagus sekali. Kalau enggak, ya berarti kan ada sabar, ada syukur kan. Tapi kalau sabar atas ujian, syukur atas karunia, itu kan standar dasarnya. Tapi kalau bisa naik ya, naik syukur atas. Lama-lama mirip syukur sama sabar, dia udah syukur semua, sabar semua. Semoga reverse kembali ke materi. Semoga masih ingat. Sabar sama syukur itu ujungnya ketemunya mirip nanti ketemu. Karena sabar atas keputusan Allah itu termasuk keputusan yang berat-berat. Termasuk pemberian Allah itu kan juga ujian. Nah, itu kan syukur sebenarnya. Nah, syukur yang paling tinggi itu tanpa melihat pemberian, termasuk ujian. Nah, jadi kan syukur sabar blended jadinya. Ya sabar ya syukur sudah satu. Nah, supaya kita terus bisa merasa itu, yang perlu ditingkatkan pertama itu ma'rifatullahnya, dikuatin. Kalau kenal Allah yang memberi, gitu. Ma'rifatullahnya di apa? Sampai kita iman itu dari Allah semua, nggak ada satupun apa. Kalaupun kita usaha ya usaha, tapi kan usaha kita sebenarnya kan hanya mengerjakan area sedikit yang Allah izinkan terjadi, itu pun menggunakan semua dari karunia Allah. Kita mikir, otaknya pemberian siapa? Kita ada waktu pemberian siapa? Gitu. Kita tinggal di kafe, itu pemberian tanah siapa? Pakai semua yang Allah berikan kita, cuman ya dikasih ruang sedikit coba ngeramu-ngeramu. Itu semua pemberian dari Allah Ta'ala, cuman ya sedikit lah ada ruang usahanya seakan-akan. Jadi yang pertama arifatullahnya dikuatin sekuat-kuatnya. Kemudian yang kedua marifatul dzat, mengenal diri. Dikenali dirinya. Sampai benar-benar ya ini karunia dari Allah. Siapa kita? Emang ya nggak siapa-siapa, benar emang nggak siapa-siapa gitu. Emang benar-benar emang nggak siapa-siapa. Sampai event yang paling hebat sekalipun juga nggak siapa-siapa gitu. Ya karena begitu Allah izinkan hilang juga hilang seketika. Masya Allah. Apalagi situasi kayak gini kan. Nah, corona nggak pernah kita lihat, nggak pernah apa, orang ketakutan di mana-mana itu. Dan corona juga nggak pernah kenalan sama kita. Masya Allah. Tampak sekali betapa lemahnya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz, ini ada masih 2 pertanyaan lagi kalau saya tidak salah melihat di chatroom. Saya bacakan dulu dari Ibu Rahmi Kusiati. Pak Ustadz, bagaimana mensikapi saudaranya atau seseorang yang selalu menggantungkan diri kepada seorang istri? Bertahun-tahun sampai suami dan anak-anaknya mengingatkan untuk tidak terlalu memanjakan. Saya coba memahami konteks pertanyaan Ustaz ini. Orang yang bergantung kepada istri mungkin terlalu memanjakan sehingga diperingatkan untuk tidak terlalu memanjakan, tapi mungkin saking responnya dalam mungkin atau gimana Ustaz?
Mohon penjelasan. Mungkin ada suami terlalu gantung kepada istri ya, apa-apa Iya. apa-apa istrinya gitu ya, mungkin ya. Walau alam konteksnya Atau sesuai minta. kalimat saya bacakan seperti itu. Oke. Jadi seseorang selalu menggantungkan diri kepada seorang istri. Berarti kan suami ya konteksnya. Iya, betul. Ya. Sampai suami dan anak-anaknya mengingatkan untuk tidak terlalu membacakannya. Artinya mungkin ya suaminya ngomong, udahlah aku nggak usah dimanjakan biar nggak tergantung sama kamu, mungkin gitu kali ya. Kan ada mungkin kali ya. Misalnya kan apa-apa diurus sampai menggantung. Coba aku jangan dimanjain deh gitu. Nggak usah sampai dilayani full sehingga aku tuh bisa sendiri. Misalnya gitu. Misalnya mau berangkat, kerja nih Mas, anunya nih bajunya nih ininya ini kurang, terus aku ambil udah kamu ini aja sini aku pakein celana, misalnya kayak gitu, aku pakein baju, misalnya kayak gitu kan. Ada istri yang super lebay kan, ada juga kan, dan ada sebaliknya juga istri yang nggak tahu diri. Loh Mas kemana? Ya, aku mau kerja. Ya udahlah, Assalamualaikum, aku tidur. Bisa aja kayak gitu. Nggak ngerti apa-apa. Lupa sudah pulang. Iya, makan kemana? Udah, aku tadi makan sendiri di mana? Tuh aku masak tadi. Nggak ada masakan. Oh ya, sorry ya. Gitu doang aja. Assalamualaikum, mau kemana? Kamu arisan? Loh, udah suaminya nggak diurus, pergi minta arisan. Macam-macam namanya orang ya. Ya jadi ya kalau kayak gini nih bab muamalah aja ya. Ini teknis urusannya. Intinya suami istri wajib baik. Suami wajib baik ke istri, istri wajib baik ke suami. Tetapi kaidahnya gini, apa saja itu meskipun baik, kalau berlebihan itu tidak baik. Nah, tadi kelihatannya mungkin sangat berlebihan. Saking cinta, memanjakan, akhirnya tergantung. Itu berlebihan kan? Ya itu nggak bagus. Sehingga bagusnya perlu dimoderatkan istilahnya. Istri saking cintanya sampai semua suaminya diurus, betul suaminya tergantung sekali jadinya emang. Pergi kalau nggak sama istrinya nggak bisa, karena apa? Dia nggak tahu letak bajunya di mana, nggak ngerti, aku nggak ngerti. Sabunnya aja nggak ngerti, saking apa aja udah diurus. Andukku di mana? Ya, nggak ngerti, karena anduk aja diurus. Nah itu bukan lagi suami, itu namanya bocah, itu bisa jadi. Apa aja, meskipun baik, itu kalau berlebihan, itu nggak baik. Jadi mungkin istri ini bisa sedikit mengurangi, dan suaminya juga sedikit maju, supaya terjadi moderasi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan pamungkas saya bacakan dari Ibu Purwanti. Ustaz, jika orang lain menganggap sepertinya hidup kita baik-baik saja atau sepertinya tidak ada masalah, lancar, apakah semua itu karena amalan atau ibadah yang benar yang selama ini dilakukan jadi Allah ridho, atau jika ada keluarga yang bermasalah karena ada dosa yang dilakukan di masa lalu, atau kita jalani hidup ini karena semua ketentuan atau takdir Allah. Ya mungkin kalau orang Jawa sawang sinawang ya, nyatanya dia nggak punya masalah gitu ya, sepertinya dari luar gitu. Mungkin ini bagaimana Ustaz, apakah karena amalan mereka atau karena kalau ada yang tidak beres, apakah ada dosa? Mohon penjelasan. Iya, ini saya mencoba memahami pertanyaannya. Tapi kira-kira kalau ada orang yang secara zahir tampak nggak ada apa-apa, itu karena apa? Ya bisa aja yaitu bisa karena amalan, bisa karena emang nggak ada dosanya, atau ya itu otomatis takdirnya Allah. Atau kan? Menikmati badainya mungkin Ustaz ya. Beliau tidak bicara kepada orang, tapi dinikmati semuanya gitu mungkin. Bisa jadi. Artinya kalau perkara kenapa itu terjadi, yaitu penjelasannya menjadi sangat kompleks kan. Karena orang tidak akan tahu kenapa ini terjadi. Ya Allah yang menentukan. Apakah ketika dia baik-baik saja itu karena Allah ridho padanya, kan nggak tahu kita. Tapi ya semua ada kemungkinan. Allah kasih rahmat atau Allah istidrat kan bisa jadi. Karena dibiarkan oleh Allah bisa jadi. Tapi intinya yang kita perlu rumuskan itu, yang paling pokok dalam keadaan dunia itu adalah apakah dalam koridor taat atau tidak taat. Itu aja yang penting. Misalnya kita hidup tenang, alhamdulillah kita syukur. Ini dari mana? Ya nggak tahu. Yang penting kitanya taat. Nah kalau kita taat, semoga itu datang dari rahmatnya Allah. Tapi kalau kok kita hidup lancar,
Padahal maksiat terus, wah ini bahaya. Jangan-jangan ini istidraj. Itu yang kita tahu. Itu aja sebenarnya. Kalau datang dari mana saja kita nggak tahu. Tapi memang bahwa amal soleh itu memiliki barokah dan fadilah. Iya. Misalnya ada orang saking baiknya sama orang tuanya, hidupnya jadi gampang, bisa. Banyak zikir dunia gampang, bisa. Suka nolong orang jadi gampang, bisa. Tapi juga ada orang berbuat baik hidupnya rumit. Ada. Itu Nabi Isa. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Bukan karena dia baik jadi rumit, karena dia jadi nabi, Allah uji dia. Saking baiknya orang ini diuji oleh Allah. Saking supaya sempurna kebaikannya. Pas di akhirat dapatnya nggak sedikit. Nggak pernah diambil apa-apanya di dunia. Paham ya? Jadi yang penting dari semua konteks hidup ini, kitanya di koridor taat. Bahwa dari Allahnya ya kita nggak tahu, tapi insya Allah kalau kita taat ya semoga itu datang dari rahmatnya Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Tambah nih, memang kalau di lapangan itu kan kalau di warung kopi kan, itu mah iya dia mah lancar aja lah, iyalah. Emang dia kaya, kagak. Ini kata sebelahnya yang lagi kopi baru datang, dia orang baik betul, itu sama ibunya mah baik banget, aku tahu tuh. Enggak gitu. Dia itu dulu dikasih amalan sama kiainya. Aku tahu. Jadi banyak kan. Ini kan bahasa kalau kayak gini kita taruh di warung kopi kan ini. Terus yang lo sok tahu sih. Itu takdir Allah. Nah, gitu kan kira-kira gitu. Ya kan? Ya mungkin. Allah alam bisa. Baik, mungkin ada orang yang juga menjaga kehormatan dan izahnya sampai menikmati semua apapun yang Allah berikan, tidak mau meminta kepada sesama, mungkin seperti itu juga bisa jadi ya. Banyak kemungkinan, banyak hal yang jadi insya Allah tadi jawaban dari Ustaz, mudah-mudahan Ibu Purwanti bisa memahami jawaban dari Ustaz. Insya Allah, alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan yang masuk di chatroom sudah terjawab semua, dan malam ini sebenarnya belum ada yang raise hand satupun termasuk Ibu Yuli ya. Saya mungkin sudah bisa dipahami materi menghitung nikmat pada malam hari ini. Semoga demikian, berbaik sangka. Karena kita sudah melewati 5 menit dari waktu yang kita sepakati, mohon izin saya bacakan informasi dari chatroom, atau mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kesimpulan ya? Ya, boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari materi ini bahwa menghitung karunia adalah sebuah sifat, makom sekaligus aktivitas. Menghitung karunia Allah sesuai dengan bahasa terjemahannya, pemahamannya memang demikian simpelnya, dan area karunianya itu demikian luasnya, tapi bisa kita simpelkan menjadi beberapa kategori yang sudah kita bahas tadi, yang merujuk kepada doa di antara dua sujud, mulai dari karunia iman sampai karunia kesehatan. Itu semua perlu kita lakukan. Waktunya itu teknis, nggak ada batasannya. Kapan saja, tempatnya di mana saja. Tapi sebenarnya bisa kita lakukan. Semakin sering kita melakukan, semakin kita berpeluang mendapatkan dampaknya. Dan dampaknya lebar, mulai dari syukur, khudu', taubat, sampai ma'rifah kepada Allah. Ini sebuah sifat sekaligus aktivitas yang sangat baik untuk kita lakukan. Semoga kita bisa melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Dari kami Formula Hati Institute, kajian Tazkiyatul Nafs malam ini mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah terima kasih untuk jamaah yang telah membersamai sampai akhir kajian. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kajian kita malam ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.